Ini adalah sidang yang ke-6, di mana penugasan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa akuo, sengketa PPN, baik DPP maupun pajak masukan. Dari agenda hari ini adalah kepada pemohon banding. Dari penugasan yang lalu kepada pemohon banding dari sidang-sidang lalu, pertama mengenai perbaikan surat kuasa khusus yang dulu pernah disampaikan hingga sidang hari ini belum ada di-upload. Apakah sudah di-upload atau belum? Dulu kan ada perbaikan karena menyangkut di surat kuasa khusus itu hanya yang menyangkut beracara, karena di sana ada tambahan lain. Jadi fokus yang beracaranya saat itu pemohon banding kuasa bilang segera akan di-upload, tapi belum di-upload ini. Oh, baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, seingat kami pernah juga menyampaikan argumen tambahan. Jadi intinya adalah, kami tidak bisa merubah surat kuasa karena takutnya dikhawatirkan terjadi double atau terjadi ketidaksahan. Namun pada intinya kan surat kuasa itu walaupun luas, tetapi kan sudah mencakup, tugas-tugas saya Yang Mulia. Jadi tugasnya mungkin ada 5 gitu, tetapi yang terpakai cuma satu, itu kan seharusnya tidak masalah, kecuali tugasnya kurang. Kalau tugasnya kurang mungkin baru saya perlu perbaiki begitu Yang Mulia. Mohon izin Mulia, terima kasih. Jadi intinya yang di surat kasus ini hanya yang beracara aja ya, sesuai dengan uh, penugasan di pengadilan pajak ya. Baik, terima kasih Yang Jadi Mulia. tidak ada perbaikan lagi, Pak, yang mengenai yang lain itu. Iya sih Yang Mulia, jadi kan dia luas, Baik, harus nggak masalah. baik. Kalau saudara memandang cukup ini, tetapi kita hanya yang beracara pengadilan pajak dianggap sudah sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan dulu. Kemudian saudara hari ini adalah menanggapi apa yang disampaikan penugasan saudara yang disampaikan terbanding di sidang-sidang yang lalu, yaitu penjelasan terkait prosedur penjualan, bagaimana uang masuk, apakah setelah uang masuk kemudian disimpan, kemudian penjelasan terkait mekanisme transaksi, kemudian tanggapan penjelasan tertulis lainnya, dan bukti-bukti lainnya. Silakan pemohon banding untuk penugasan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah mengupload 2 dokumen. Yang pertama adalah, eee, akte notaris yang sudah dipematerikan kemudian, yang kedua adalah keterangan tertulis. Nah, Baik, sebentar. Majelis melihat ada beberapa akte perubahan. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai perubahan-perubahan dari beberapa akte itu? Silakan eee singkat aja. Oke, baik Yang Mulia. Ada 4 akte ya, akte 2010, 2019, 2024, 2025. Nah, kita ini kan beracara dimulai 2024 pertengahan. Jadi yang kita pakai adalah akte perubahan 2019, yang itulah yang berlaku pada saat kita bersidang. Nah, itu yang kami upload. Nah, di situ ada Bapak Jemi sebagai direkturnya. Baik. Silakan untuk penjelasan saudara di sidang hari ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah perlu saya share screen dari sini? Ya, di share screen. Baik, terima kasih Yang Mulia. Eh, saya share screen dari sini Google Chrome. Ini ya Yang Mulia. Bisa Terima kasih. di zoom, hurufnya agak kecil dia, bisa di zoom. Sebentar, kalau begini Yang Mulia. Ya, sudah. Baik, Sudah terbaca. terima kasih Yang Mulia. Jadi seperti biasa ada poin A, B, C, D dan sebagainya. Kita akan langsung mulai dari halaman 5 ini. Halaman 5 di tengah-tengah. Nah, ini adalah poin D atau poin delta. Langsung ke nomor 9. Langsung ke nomor 9. Nomor 9 adalah untuk hari ini. Nah, ini adalah mengenai legal formal surat banding, objek sengketa, dan surat kuasa. Ini yang tadi kita bahas Yang Mulia. Jadi pemohon banding sudah mengupload akte perubahan 2019 yang sudah diberi pematerian kemudian pada kantor pos. Saya Ya, lanjut Yang Mulia ya. Kemudian kita langsung ke halaman 13, poin E ya, poin Eko nomor 9. Nah, halaman 13. Nah,
Jadi poin E ini adalah mengenai legal formal dan kewenangan terbanding. Ini yang sampai sidang terakhir masih kita permasalahkan Yang Mulia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Cap 305/2024 tersebut itu kita bikin pemetaan nih. Pemetaan pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat itu ada 2 sifat. Yang pertama adalah jika keputusan Sebentar, suaranya bisa agak dibesarkan sedikit lagi. Oh, sebentar Yang Mulia. Ya. Izin. Testing. Begini. Ya, ini udah jelas. Oke, maaf Yang Mulia. Jadi, jika keputusan diterbitkan oleh pejabat di kantor pusat, maka yang maju adalah Direktur Keberatan dan Banding, yaitu membuat dan menerbitkan dan menyampaikan surat tanggapan kepada Pengadilan Pajak. Ini ada di Cap 305 di huruf K. Kemudian menerbitkan surat tugas untuk menghadiri sidang. Ini di huruf J, poin nomor 1. Kemudian huruf J nomor 2, membuat dan menandatangani penjelasan tertulis. Kemudian bagaimana jika keputusan diterbitkan oleh Kanwil, Kepala Kanwil, dalam rangka surat akwo ini. Surat akwo ini seharusnya adalah memang Kanwil, sehingga yang maju adalah Kepala Kanwil. Nah, semuanya bersifat delegasi nih, yaitu membuat, menerbitkan, menyampaikan surat uraian banding dan surat tanggapan. Kemudian menerbitkan surat tugas untuk menghadiri sidang. Kemudian membuat dan menandatangani penjelasan tertulis. Semuanya adalah delegasi dan kepada Kepala Kanwil. Nah, dan juga ada di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Pengajaran Pajak ya, bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Nah, nomor 3 di sini, bahwa dari Undang-Undang Pengajaran Pajak yang mulia, tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak itu dapat hadir sendiri di Pengadilan Pajak atau dia dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Di sini tidak ada frasa surat tugas dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga menurut kami surat tugas menjadi cacat formil dan tidak sah atau batal, maka orang-orang yang hadir di Pengadilan Pajak ini tidak sah dan tidak dapat menjadi kuasa hukum bagi tergugat ataupun terbandingnya, karena tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari tergugat atau terbanding. Nah, terbanding ini tidak dapat menjelaskan juga dasar hukum atau membuktikan bahwa surat tugas dapat dipersamakan dengan surat kuasa khusus sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, mungkin ini perlu diklarifikasi di sidang berikutnya oleh terbanding. Nomor 4, bahwa dari Cap 305 ini tidak ada kuasa atau mandat atau delegasi, kan cuma ada 3 ya, pengelimpahan kewenangan, bisa kuasa, bisa mandat, bisa delegasi, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada siapapun untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Pajak. Tidak ada pelimpahan kewenangan kepada siapapun untuk hadir dalam sidang. Ya. Yang ada adalah pelimpahan kewenangan untuk membuat surat tugas untuk menghadiri sidang. Jadi untuk membuat surat tugas dikasihkan delegasi. Tetapi tidak ada pendelegasian atau mandat atau kuasa untuk orang-orang hadir. Sehingga orang-orang yang hadir ini juga menjadi tidak sah dan cacat formil. Orang yang hadir di pengadilan itu tidak dapat menjelaskan dasar hukum juga atau membuktikan bahwa kehadirannya telah mendapatkan kewenangan dari tergugat atau termohon. Nah, hal inilah yang pernah saya pertanyakan. Kita bingung kehadiran orang-orang ini berdasarkan apa? Apakah mandat atau delegasi atau kuasa khusus? Bagaimana dasar hukumnya? Ini mereka juga kebingungan karena mereka dapat surat tugas, tapi apakah mandat atau delegasi atau kuasa hukum juga tidak jelas. Nah, ini mungkin juga perlu diklarifikasi. Kemudian nomor 5, ini adalah pasal 13 ayat 2 huruf B di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang namanya delegasi itu hanya sah apabila di huruf B itu ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah. Nah, bahwa sampai sidang hari ini, Yang Mulia, mohon izin tergugat atau terbanding belum dapat menunjukkan legal formalnya dengan benar. Tidak dapat memenuhi amanat Undang-Undang Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang AP ini, yaitu tidak dapat menunjukkan dasar pelimpahan kewenangan delegasi dalam peraturan pemerintah yang mana, peraturan presiden yang mana, atau peraturan daerah yang mana yang menjadi dasar pelimpahan delegasinya. Nomor 6. Sehingga menurut kami Yang Mulia, seluruh argumen, pendapat, ucapan, tulisan, bukti apapun yang disampaikan oleh tergugat atau oleh orang-orang yang hadir di sidang yang mengaku dirinya sebagai perwakilan tergugat atau termohon, semua itu tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis karena tidak memenuhi unsur legalitas tergugat sesuai hukum yang berlaku. Kesimpulannya sih ada 3 ya.
Yang pertama adalah cacat prosedur surat tugas seharusnya pakai surat kuasa khusus sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang kedua adalah cacat prosedur tidak ada pelimpahan kewenangan untuk menghadiri persidangan. Yang ketiga adalah cacat prosedur tidak ada dasar peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk pelimpahan kewenangan delegasi. Nah, nomor 7, solusi yang dapat dilakukan oleh tergugat atau terbanding adalah ada dua ya. Opsi pertama adalah terbanding bisa hadir langsung secara sendiri ke pengadilan pajak tanpa menggunakan surat kuasa khusus. Opsi kedua adalah menggunakan surat kuasa khusus sesuai perintah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nomor 8, apabila tergugat atau termohon tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan persoalan legal formal kewenangan menghadiri persidangan, maka saya mohon izin majelis dapat melanjutkan persidangan in absentia atau melaksanakan putusan verstek. Nomor 9, apabila tergugat atau termohon banding masih perlu minta waktu ya, maka kami mohon juga pemohon banding mengajukan permohonan kepada majelis untuk dapat memberikan waktu maksimal 1 kali lagi sidang untuk menjernihkan masalah legal formal supaya kita bisa maju kepada material. Nah, nomor 10, akibat belum jelasnya legalitas daftar banding, maka pemohon banding belum bisa juga menanggapi dengan clear semuanya penjelasan tertulis dari orang yang mengaku sebagai perwakilan terbanding. Nah, beberapa dalil pemohon banding sudah kami tulis juga di surat ini, namun belum lengkap Yang Mulia, kami mohon izin dan pemohon banding akan melengkapi pada sidang berikutnya di bagian kami ya, di tugasnya kami setelah kita menjernihkan masalah legal standingnya. Kemudian ke poin F, Fanta di nomor 9 ini ada di halaman 15, di nomor 9 di halaman 15 ini. Nah, ini adalah mengenai dalil kami mengenai pelanggaran prosedur hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, pemohon banding telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Juli Yang Mulia kepada Pengadilan Pajak mengenai prosedur yang intinya oleh Majelis 10A oleh Hakim Harta Indra Tarigan telah diputus. Sebentar, kepada pemohon, kita tidak membicarakan majelis lain di sini, kita fokus kepada sengketa di majelis 11B saja. Yang lain kita tidak bicarakan. Silakan. Baik Yang Mulia. Nah, langsung ke nomor 2, kami berterima kasih kepada Majelis 11B yang sudah kasih kesempatan kita untuk mencari keadilan di bidang ini ya. Nomor 3, SP2L diterbitkan tanpa memberikan IDLP. Jadi bahwa tergugat itu mengirim atau terbanding mengirimkan SP2L tanpa ada dukungan IDLP yang rinci, jelas, dan tanpa ada hitungan yang sesuai dasar hukum yang berlaku sehingga cacat prosedur dan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum Yang Mulia. Justru data dari kami, dari penggugat atau pemohon banding lah yang dipakai untuk menyalah-nyalahin kami tanpa ada pengujian apapun. Nomor 4, SP2L dikirimkan secara tidak sah atau tidak benar, yaitu dikirimkan pakai email pribadi, bukan email DJP atau Kemenkeu. Sehingga cacat prosedur lagi nih, harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Jangan sampai ini diperbolehkan kemudian ya besok kita email-emailannya terus gitu ya, padahal sudah tidak boleh itu Yang Mulia. Namun di Per 15 boleh ya, di Per 15 terbaru itu boleh pakai email. Namun kita menggunakan Per yang lama ya, PMK 17. Nomor 5, surat panggilan pemeriksaan tidak dikirimkan dengan sah dan benar, yaitu dikirimkan dengan email pribadi lagi, ya, bukan email DJP atau Kemenkeu. Kita tahu dari mana email itu miliknya dia, kita tidak tahu ya. Bahwa S22 tersebut panggilan itu dalam hal panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan tidak pernah dikirimkan dengan sah atau benar ya kepada tergugat, sehingga cacat prosedur harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Ini ada di Per 7 tahun 2017 bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu harus dikirimkan melalui faksimil, pos, atau pos dengan bukti pengiriman atau jasa pengiriman lainnya, bukan melalui email. Kemudian poin G, yaitu dalil kami bahwa SKPKB terbit tanpa penyampaian SPHP. Nah, kita langsung masuk ke nomor 9, ada di halaman 16. Nah, kenapa SKPKB bisa terbit tanpa penyampaian SPHP? Nah, menurut kami Yang Mulia, penyampaian SPHP yang sah itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut. Ada A, B, C, D, E. Yang pertama, ada dokumen kertas yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini terpenuhi. Namun, yang B itu tidak terpenuhi. SPHP itu harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan metode mandat atau delegasi sesuai dengan KEP yang aktif pada saat terbitnya SPHP. Ini tidak terpenuhi. Kemudian SPHP disampaikan dengan dilampiri daftar temuan hasil pemeriksaan.
pasal 14 ayat 1 PMK 17 ini tidak terpenuhi. SPHP disampaikan dengan lampiran dasar hukum jelas, proses pengujian dan hasil pengujian yang jelas, lengkap, dan rinci. Ini tidak terpenuhi. SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan langsung, ya, langsung atau melalui faksimil di pasal 41 ayat 2 PMK 17. Ini juga tidak terpenuhi. Nah, menurut kami, jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu saja dari unsur di atas, maka SPHP adalah tidak sah, cacat, dianggap tidak ada dan atau tidak disampaikan, sehingga menyebabkan SKPKB menjadi cacat, tidak sah atau batal. Nah, jika SKPKB batal, maka seluruh rangkaian proses keberatan sampai kepada keputusan keberatan adalah tidak sah, cacat, dan batal demi hukum, sehingga dapat langsung dirangkaikan kepada sidang banding ini. Nomor 3, unsur B tidak terpenuhi bahwa SPHP ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi pada intinya yang mulia, kami mempermasalahkan seharusnya ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak, namun SPHP-nya tidak ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Intinya ini harusnya mandat dan ada atas nama, tapi tidak ada. Nah, poin C tidak terpenuhi bahwa SPHP disampaikan dengan dilampirin daftar temuan hasil pemeriksaan. Pemeriksa pajak itu tidak memiliki daftar temuan yang benar dan jelas. Dia hanya copy paste dari data yang dimiliki oleh wajib pajak. Dan itu pun argumen kami tidak dipertimbangkan sama sekali. Kemudian unsur D tidak terpenuhi. SPHP disampaikan dengan lampiran dasar hukum yang jelas, proses pengujian dan hasil pengujian yang lengkap dan rinci, ya. Nah, pada intinya sih kami mempermasalahkan tidak ada pengujian ilmiah. Yang ada adalah copy paste. Data kami di-copy kemudian dipastekan, sudah begitu saja. Langsung dinyatakan kami salah gitu. Tapi tidak ada pengujian. Kemudian unsur E tidak terpenuhi. SPHP dan daftar temuan itu disampaikan secara langsung seharusnya, ya, tetapi yang benar adalah disampaikan via email yang terjadi, ya, melalui email pribadi pula, bukan email DJP ataupun Kemenkeu, sehingga cacat prosedur dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ini ada pasal 41 ayat 2 PMK 17, ada juga pasal 36 ayat 1 huruf D di Undang-Undang KUP, ya, yang menyatakan bahwa DJP karena jabatan atau atas permohonan dapat membatalkan SKPKB apabila tidak ada penyampaian SPHP. Kemudian masuk ke poin H, huruf H, mengenai dalil kami bahwa SKPKB terbit tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Kita langsung ke nomor 9 pada sidang hari ini. Nah, sama seperti tadi, ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur. Ada unsur pertama bahwa ada surat undangan yang tertulis, ini terpenuhi. Unsur yang kedua adalah surat undangan yang tertulis disampaikan kepada wajib pajak, itu tidak terpenuhi secara langsung, ya. Kemudian perekaman audiovisual pada saat pembahasan akhir tidak terpenuhi, ya, pasal 3 ayat 2 huruf B per 7 dan juga ada di huruf E nomor 6 SE 12 tahun 2016. Nah, intinya sih nanti tinggal dibaca aja, intinya surat undangan itu dikirimkan harusnya secara langsung, tetapi tidak secara langsung. Nah, dikirimkan melalui email sehingga cacat. Kemudian tidak ada perekaman audiovisual. Padahal perekaman audiovisual adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan berita acara ikhtisar dan risalah dari pembahasan akhir. Nah, kita langsung masuk ke poin I. Nah, mengenai SKPKB cacat prosedur. Langsung ke nomor 9, bahwa tergugat mengirimkan 3 buah SKPKB dalam satu resi pos. Ketika wajib pajak hendak mengajukan upaya hukum keberatan ataupun juga ke pengadilan pajak, ya, kami harus membuat satu resi untuk satu nomor surat. Tetapi tergugat mengirimkan satu resi untuk 15 nomor surat. Hal ini merupakan pelanggaran prosedur, ya, sehingga SKPKB harus dapat nyatakan cacat, tidak sah dan atau batal demi hukum. Nomor J, huruf J, dalil kami mengenai pelanggaran prosedur hukum acara keberatan. Langsung ke nomor 9. Nah, keputusan terbitkan tanggal 3 Juni, artinya masih menggunakan PMK 9 2013 dan CAP 205, ya, bukan CAP yang terbaru. Nah, terbanding mengirimkan 13 surat nomor keputusan keberatan dalam satu resi pos. Menurut kami ini adalah satu kesalahan fatal, ya. Wajib pajak mengirimkan surat permohonan keberatan kan satu resi, satu pos nih. Kita kirim keberatan tuh satu resi, satu nomor surat, satu permohonan. Maka surat keputusan juga harus dikirimkan kepada wajib pajak dengan satu resi untuk satu nomor keputusan gitu. Wajib pajak mengirimkan surat permohonan banding juga sama, satu resi, satu nomor untuk satu keputusan. Maka surat keputusan yang digugat juga harus dong berdasarkan satu resi pengiriman per satu nomor surat keputusan. Hal ini merupakan logika dasar hukum administrasi pemerintahan yang mulia, administrasi persuratan, ya.
Proses permohonan keberatan hingga Mahkamah Agung pun juga sama, satu rangkaian nih. Proses berdirinya independen gitu, satu nomor, satu resi, satu pengiriman, satu gugatan gitu Yang Mulia. Kemudian yang ketiga, tidak ada perekaman audiovisual pada saat proses keberatan, sehingga tidak ada unsur kepastian hukum selama proses keberatan terlaksana ini. Poin K, poin K mengenai koreksi, menurut kami kesalahan terbanding atas koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ya, senilai 769 juta. Kita langsung masuk ke nomor 9. Nah, kami memohon maaf Yang Mulia karena kami belum siap untuk pembahasan dalil mendalam mengenai material hitung-hitungan ini. Mohon izin untuk sampaikan pada giliran kami di sidang banding berikutnya ya, pada giliran kami. Nah, poin L mengenai materi koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan 72,2 juta ini juga sama. Juga sama kami memohon waktu untuk sidang berikutnya di bagian kami nanti. Nah, yang M yang terakhir adalah hal-hal lainnya. Kami kemarin sempat ingin menyampaikan kehadiran direktur dan tim manajemen perusahaan sebagai saksi dan dengan surat kuasa juga, kami juga mohon izin untuk dapat dipersiapkan pada sidang berikutnya Yang Mulia. Belum pada sidang hari ini, mohon agar pada sidang berikutnya. Demikian Yang Mulia dari kami, terima kasih. Baik, pemohon banding sudah memberikan penjelasan menanggapi apa yang disampaikan oleh terbanding pada sidang-sidang yang lalu ya. Seluruh penjelasan yang disampaikan merupakan bagi majelis untuk menyelesaikan sengketa akuo. Tadi saudara memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan yang menurut saudara tidak sesuai dengan ketentuan catat. Apakah atas salah prosedur atau catat prosedur tersebut dalam pemeriksaan saudara mengajukan gugatan? Setelah SKP terbit Yang Mulia ya? Iya, apakah saudara setelah terbit SKP hasil pemeriksaan apakah saudara mengajukan gugatan? Tidak ada Yang Mulia, karena waktu itu memang belum ketemu dengan saya, si direktur masih belum pakai kuasa hukum, tidak punya konsultan pajak, dan tidak pernah diedukasi juga oleh pemeriksa pajak bahwa itu boleh diajukan gugatan Yang Mulia. Baik. Kemudian di sidang yang lalu, saudara juga diminta tanggapan atas penjelasan tertulis terbanding, yaitu terkait adanya pengajuan gugatan atas keputusan keberatan akuo. Ada penjelasan untuk ini? Untuk pengajuan gugatan sudah kami lakukan dan sudah diputus Yang Mulia oleh hakim yang tadi saya bilang itu, dan kita tidak punya hak untuk bicara Yang Mulia di sidang tersebut. Baik. Hari ini sidang ke-6 dan selanjutnya sidang ke-7 sesuai dengan agenda persidangan, maka seluruh bahan-bahan majelis akan menjadi bahan bagi majelis untuk menyelesaikan sengketa akuo. Sidang berikutnya adalah sidang terakhir bagi kita sesuai dengan agenda. Silakan para pihak, baik pemohon banding maupun terbanding, menyampaikan hal-hal terkait. Dan kepada terbanding, di sini sudah ada tanggapan dari pemohon banding. Sekaligus nanti di sidang berikut, saudara memberikan tanggapan atas penjelasan yang disampaikan oleh pemohon banding dalam sidang hari ini. Ya, Hakim Mohon izin Yang Mulia. Sebentar. Hakim Edi, Hakim mengerti? Baik, ya silakan. Mohon izin Yang Mulia, berhubung banding kan punya waktu sampai 12 bulan ya, kami mohon izin untuk tetap terpenuhi waktunya supaya tidak terburu-buru. Baik, majelis sudah memberikan waktu kepada para pihak, ya, di mana dalam setiap persidangan diberikan hak menyampaikan penjelasan dan bukti, bukan terburu-buru lagi, karena semua bahan kan sudah ada mulai saat pemeriksaan dan keberatan, tinggal menampilkan di persidangan, ya, sehingga sesuai dengan agenda, maka silakan memanfaatkan sidang berikut menyampaikan bukti-bukti penjelasan apabila masih ada, sehingga nanti hal tersebut menjadi dasar bagi majelis untuk menyelesaikan sengketa akuo. Jadi sidang berikut adalah merupakan sidang terakhir, para pihak memberikan penjelasan, baik pemohon banding maupun terbanding, sehingga majelis mendapatkan informasi sesuai dengan pendapat masing-masing. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia, kami masih memerlukan waktu Yang Mulia untuk sidang-sidang berikutnya. Kan ini masih ada waktu nih Yang Mulia sampai 12 bulan kan.
Kami mohon izin untuk tetap diberikan waktu sampai penuh 12 bulan Yang Mulia, karena kami masih butuh waktu untuk menghadirkan saksi, kami juga akan menghadirkan ahli, dan kami masih menunggu jawaban dari terbanding untuk sidang besok Yang Mulia. Ya, jadi majelis sudah membuat agendanya sekali lagi bahwa sidang berikut adalah sidang yang ketujuh. Ini juga sudah lebih, ya, biasanya 6 kali kita bersidang, yang lain, sehingga nanti sidang berikut adalah sidang terakhir. Silakan dimanfaatkan secara optimal waktu bersidang yang direncanakan pada tanggal 9 Juli, ya, pada tanggal 9 Juli 2025 ada sidang berikut. Ya, semua para pihak, baik pemohon banding terbanding, apabila ada yang masih penjelasan yang belum disampaikan, silakan sampaikan di situ semua. Apabila ada hal yang belum ditanggapi, silakan, ya, sehingga semuanya nanti bisa kita akhiri pada sidang berikut. Jadi majelis telah menetapkan sidang berikut adalah sidang terakhir. Silakan dimanfaatkan. Mohon izin Yang Mulia. Jadi sidang terakhir itu 9 Juli atau setelah 9 Juli? 9 Juli yang sidang terakhir. Satu kali lagi kita sidang. Oke, mohon Satu izin kali Yang lagi. Mulia, kami secara resmi sebagai para pihak Yang Mulia memohon izin untuk tetap dipenuhi maksimal kan 12 bulan, kita masih punya waktu. Sedangkan 9 Juli ini masih bagian dari terbanding untuk menyampaikan legal formal, baru masuk ke legal formal nih Yang Mulia. Dan kami masih butuh waktu untuk menghadirkan saksi dan juga menghadirkan ahli Yang Mulia sebagai tambahan bukti bagi Yang Mulia. Mohon izin untuk Iya, jadi sekali lagi, sidang berikut adalah kita hanya sekali sidang lagi. Majelis mulai sidang pertama sampai sidang ke-6 ini sudah memberikan kesempatan kepada para pihak. Silakan digunakan kesempatan tersebut, ya, kepada masing-masing pihak mengenai hal-hal terkait yang belum di-upload di Etex Code, silakan di-upload di Etex Code sehingga bahan tersebut nanti menjadi bahan majelis untuk pertimbangan. Maksimum itu adalah jangka waktu maksimum 12 bulan. Itu kan maksimum. Tetapi kita sudah mengagendakan seluruhnya karena kita dalam bersidang ini cukup banyak yang kita sidangkan, ya. Setiap hari kita bersidang di pengadilan pajak cukup banyak, terkadang sampai sore, terkadang sampai pokoknya batas waktu. Nah, ini harus kita kelola dengan baik. Jadi sesuai dengan agenda, sidang berikut yaitu tanggal 9 Juli adalah sidang terakhir. Pemohon banding dan terbanding menyampaikan penjelasan akhirnya. mohon izin Yang Terbanding ada Mulia. yang disampaikan? Dari kami, Suaranya nggak terdengar? dari kami cukup Yang Mulia. Baik, dengan Mohon izin Yang demikian, Mulia, masih ada ya, Yang Mulia? ya, Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi perlu kami sampaikan Yang Mulia bahwa sidang ini kan sebenarnya berlarut-larut, bahkan beberapa kali sampai hari ini bahkan tergugat atau terbanding itu belum dapat menunjukkan legal formalnya Yang Mulia. Seandainya legal formal bisa diselesaikan di satu sidang saja, maka kita bisa berlanjut dengan cepat Yang Mulia. Tetapi kan pihak terbanding yang sebenarnya mempersulit atau memperlama persidangan ini Yang Mulia. Ada dokumen yang namanya SK dari Direktur Jenderal Pajak itu aja disampaikan di sidang keberapa kemarin? Di sidang kelima atau sidang keempat begitu Yang Mulia. Bahkan mengenai peraturan pemerintah, peraturan presiden yang menurut undang-undang harus ada, sampai hari ini pun tidak ada Yang Mulia. Jadi mohon izin Yang Mulia, kami tetap minta 12 bulannya dipenuhi dahulu, bahkan kalau perlu diperpanjang Yang Mulia, karena kita ini belum menyentuh ke substansi yang material, karena masih membahas persidangan mengenai legal formal dari terbanding Yang Mulia. Kami mohon izin Yang Mulia, kan undang-undang tidak memaksakan harus sebelum 12 bulan, bahkan boleh lebih dari 12 bulan, bahkan sudah boleh lebih dari 3 bulan dari 12 bulan Yang Mulia. Jadi kami pun sudah sampaikan bahwa kami masih membutuhkan waktu Yang Mulia, membutuhkan waktu mengenai pembahasan material, dan juga kami butuh waktu untuk sidang untuk menghadirkan saksi, kami juga butuh waktu untuk menghadirkan ahli Yang Mulia. Ini kan adalah hak bagi kami Yang Mulia untuk menghadirkan saksi dan ahli sebagai tambahan bukti kepada majelis hakim supaya bisa menambahkan informasi kepada Yang Mulia Hakim. Mohon izin Yang Mulia. ya. Jadi sekali lagi, ya, seluruh apa yang disampaikan oleh para pihak, baik pemohon banding dan terbanding, nanti akan menjadi satu kesatuan di dalam putusan pengadilan pajak. Jadi sekali lagi, sidang terakhir adalah sidang berikut adalah sidang terakhir. Silakan digunakan hak-haknya masing-masing. Majelis sudah memberikan hak kepada para pihak sehingga di setiap persidangan tersebut masing-masing sudah dapat memberikan penjelasan.
Dengan demikian, Mohon izin Yang sidang Mulia. lanjut akan Masih ada dilaksanakan tambahan pada Yang Mulia. tanggal 9 Juli Mohon izin Yang Mulia. 2025. Sudah Mohon izin Yang selesai. Mulia. Silakan Masih dimanfaatkan ada sidang Yang Mulia, berikut. mau sampaikan Yang Mulia. Ya, silakan Mohon sekali izin Yang lagi Mulia. kita masih bersidang. Kami punya hak untuk bicara Yang Mulia. Sebentar. Seluruhnya materi silakan saudara sampaikan. Bahan sudah dapat, majelis sudah dapat pada saat saudara mengajukan permohonan banding, majelis sudah dapat bahan. Pada saat saudara terbanding mengajukan uraian banding, majelis sudah dapat bahan. Saudara mengajukan bantahan, majelis sudah dapat bahan. Nah, sekarang di setiap persidangan itu kita berikan kesempatan sampai sidang hari ini dan terakhir pada sidang tanggal 9 Juli 2025 ya. Itu sidang Mohon izin Yang terakhir. Mulia. Sudah berakhir. Mohon izin Yang Mulia, kami Ya. perlu sampaikan bahwa kami ini punya hak Yang Mulia. Kami ini para pihak punya Betul. hak. Saudara punya hak, tetapi kan majelis juga sudah memberikan hak itu pada Mohon saat izin Yang saudara Mulia. di sidang 135 kalau yang normalnya sudah diberikan Mohon izin hak-haknya Yang Mulia. semuanya. Tinggal dimanfaatkan saja. Mohon izin Yang Mulia, bahwa hak kami ini adalah hak yang diatur oleh undang-undang. Dan pengadilan pajak kenapa mengatur 12 bulan? Karena memang untuk memenuhi hak-hak ini Yang Mulia. Dan kami sudah sampaikan bahwa kami punya hak dan kami sudah meminta hak tersebut untuk dikasih waktu Yang Mulia. Apabila tidak dikasih, kami dapat menggugat ke pengadilan negeri terhadap para pihak ini Yang Mulia, termasuk Yang Mulia Hakim dapat kami gugat. Karena kami punya hak itu belum dipenuhi dan pengadilan undang-undang memberikan waktu Yang Mulia. Undang-undang masih memberikan waktu Yang Mulia. Terima kasih, mohon izin untuk tetap dipenuhi 12 bulan Yang Mulia. Ya, jadi sekali lagi para pihak terbanding dan pemohon banding, demikian juga Pak Jonta, ya sesuai dengan agenda persidangan kita bahwa sidang terakhir adalah 9 Juli, silakan dimanfaatkan, masih ada waktu 4 minggu lagi sehingga para pihak bisa memanfaatkan haknya memberikan penjelasan di sidang yang terakhir. Jadi sekali lagi sidang berikut adalah sidang terakhir. Dengan demikian sidang hari ini Yang Mulia, atas kami masih sengketa punya yang hak untuk diajukan bicara, Yang Mulia. oleh PT Mohon izin, Yang Mulia. Indonesia Sabar Kami punya hak Jaya Yang Mulia. ditutup. Sebagai para pihak, kami punya Sudah. hak Yang Mulia. Ya, silakan Mohon izin, sampaikan Yang nanti Mulia. di sidang Kami berikut punya hak semua untuk penjelasan sampai 12 para bulan pihak Yang Mulia, sesuai menjadi dengan bahan bagi Undang-Undang majelis Pengadilan Pajak. untuk menyelesaikan Kami sengketa aku. mengikuti undang-undang Yang Mulia. Undang-undang Ya, Pengadilan ya. Pajak mesti kita penuhi Yang Mulia. Mesti Ya, kita jadi sudah ikuti Yang diberikan Mulia. hak sampai dengan sidang berikut yang ketujuh ya. Undang-undang Silakan memberikan hak 12 dimanfaatkan. bulan Yang Mulia. Undang-undang Dengan memberikan hak demikian, 12 bulan sesuai dengan perintah sidang undang-undang. pemeriksaan Kami mengikuti perintah atas undang-undang Yang Mulia. sengketa Hakim yang juga harus diajukan mengikuti PT perintah Indonesia undang-undang. Sabar Jaya Hakim tidak sidang hari boleh ini melawan undang-undang ditutup. Yang Mulia. Hakim mesti memenuhi perintah undang-undang Yang Mulia.